Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thanks God, it's Sunday. Oke, TGIS adalah salah satu program dari Sunday Indonesia di mana kita berbicara soal gaya hidup, keuangan, dan tips-tips finansial untuk kalangan milenial dan yang lebih muda. Episode kali ini kita akan berbicara mengenai perencanaan masa depan anak secara finansial. Nah, saat ini kita sudah kedatangan salah satu dari tim kita yang udah punya anak, tentu saja. Jadi punya pengalaman gitu kan ya. Kalau kita udah belum punya anak kan kurang relevan gitu. Kita ada salah satu tim kita dari marketing untuk event namanya Sri. Say hi dong. Halo, karena halo tadi Iya. dia ngomong bilang halo. Kan kamu halo ke anak atau ke teman-teman sih gitu? Yang Halo lebih fresh. semuanya. Iya, nah kita bisa dijelasin nggak kamu di Sunday itu posisinya apa, kesehariannya kayak gimana? Oke, aku itu di Sunday sebagai corporate event specialist. Jadi kerjaan aku itu wajibnya adalah aku yang melakukan atau mempersiapkan event-event internal yang ada di Sunday kayak gitu. Kalau sehari-hari paling aku kayak memberikan saran atau mempersiapkan kayak merchandise untuk event dan segala macamnya. Oke. Kamu seneng kan sama kerjaan kamu? Oh, senang. Oh ya, alhamdulillah. Kalau sama keseharian kamu di rumah ngapain aja? Kalau keseharian aku sendiri sih di rumah ya karena aku working mom, jadi ya di satu sisi aku adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi kan dan apalagi aku udah punya anak, jadi yang pasti aku ngurusin anak, ngurusin suami aku yang kayak gitu sih kayak dari makannya dia, dari mulai bangun tidur sampai dia nanti mau tidur lagi kayak gitu sih. Jadi aku ngurusin tuh semua keperluannya anak aku dan suami aku gitu. Nah, berarti kamu ada juggling ya dari antara kehidupan sebagai working mom, pulang nanti jadi ibu rumah tangga lagi Iya, gitu. betul. Menyenangkan nggak kayak gitu? Sebenarnya menyenangkan, sangat menyenangkan. Cuma kan kadang-kadang memang ada sisi lelah ya. Jadi kayak working juga, ibu rumah tangga Kalau juga. pas semua manusia itu lelah gitu. kok. Kita nggak akan lelah kalau udah di surga. Gitu, tapi itu ya Iya bener kan? Iya kan? Gak ya apa. tapi mau bagaimanapun itu kayak ya udah memang sudah kewajibannya gitu. Itu sudah merupakan komitmen saya menikah menjadi ibu rumah tangga, apalagi punya anak jadi. Nah, waktu kamu mau ini kan nikah ya? Nikah dulu kan pasti kan? Oh iya, Ya, kan? aduh. Jangan Waktu itu kan dong. merencanakan pernikahan itu kan, saya kan kamu merencanakan untuk punya anak. Nah, saat memutuskan untuk punya anak nih sama pasangan sama suami, itu kamu udah mulai perencanaan keuangannya nggak? Kan nanti kan kita tahu ya anak itu kan lahirkan tuh mahal, susu formula mahal, popok juga mahal. Di Jakarta juga harganya sama gitu kan, nggak beda jauh. Lanjut lagi nanti ke dia sekolah, apalagi ke sekolah kan Betul. ya nggak mahal sih, cuma cukup menguras uang gitu kan. Nah itu gimana sih ceritanya? Jadi aku sih sebenarnya tuh tidak merencanakan punya anak gitu ya dalam waktu dekat. Cuma ternyata tuh ya alhamdulillah dapat rezeki gitu dikasih anak. Jadi dari situ aku mulai kayak ya memikirkan awalnya kan aku ya hamil dong. Jadi kan aku Iya kalau mikirin. punya anak pasti hamil kan gitu kan. Ini ya prosesnya tuh pasti hamil. Dia masa dia punya anak gitu ya. Iya betul, maksud aku tuh kan hamil, jadi prosesnya kan kita kayak ke obgyn atau ke bidan, periksa kehamilan, Itu juga mahal, vitamin, kan? atau segala macam. Gak mahal, cuma kan karena terus menerus every month gitu, jadi kan mau tidak mau kita mensisihkan uang kita untuk hal-hal seperti itu gitu. Memang gak mahal, tapi karena tiap bulan kita keluarkan kan jadi terasa gitu kebutuhannya kayak gitu. Terus abis itu persiapan kehamilan itu kan juga lumayan ya, saat ini kan lahiran itu kan lumayan ya biayanya gitu. Alhamdulillahnya kan normal, jadi tidak banyak lah yang dikeluarkan. Tidak semahal kalau kita Tidak si semahal section gitu sesar, ya. benar. Gitu. Nah, gimana cara mempersiapkannya tuh ya kita dari awal tahu sudah hamil, aku sudah mulai menabung nih, cari info gitu berapa sih biaya kelahiran. Yang pertama adalah cari tahu dulu nih mau lahirannya di mana gitu. Jadi seenggaknya kalau kita sudah tahu mau lahirannya di mana, kita bisa tanya-tanya nih harganya berapa sih kalau misalkan normal gitu atau tiba-tiba saya harus sesar berapa. Jadi kan di situ kita bisa mulai tuh dari awal kehamilan dan merencanakan, oh jadi kalau kehamilan lahirnya segini nih, oh berarti gue harus menyiapkan nih setiap bulannya nih harus disisihkan segini kayak gitu kan. Kelahiran 9 bulan. Nah, sama 9 bulan itu direncanakan sampai punya anak kayak biaya vaksin, imunisasi
itu kan juga harus dipikirkan karena lumayan banget tuh biaya vaksin sama imunisasi. Terus habis itu ya udah akhirnya jangka panjangnya adalah kayak biaya sekolahnya dia, kebutuhan sehari-harinya dia itu udah mulai jadi direncanakan nih mau seperti apa sih cara ngumpulin uangnya gitu, mau dikemanain lah gitu. Nah, tadi kan Sri bilang kalau anak yang pertama ini kan tidak sesuai dengan perencanaan kan. Misalkan kamu punya perencanaan berapa tahun baru punya anak, ternyata kamu dapat rezekinya lebih awal. Kalau lebih apal sih, kadang teksnya agak menipu ini soalnya. Nah, otomatis dari porsi pengeluaran pendapatan yang ada itu kan dia akan ketambahan anak gitu kan, yang kamu nggak prediksi sebelumnya. Betul. Nah, gimana caranya sih kamu bisa menabung itu plus kamu memenuhi kebutuhan saat ini? Kan ada porsi yang tambah. Nah, itu ada nggak yang dikorbanin juga dari porsi-porsi pendapatan itu? Iya, jadi sebenarnya ada yang dikorbanin, bener ada banget yang gitu loh. Karena kan di awal nikah kan kita udah ngeplan nih, oh segini untuk ini. Pas ada anak ya mau nggak mau kita replanning lagi nih si finance-nya. Jadi yang aku korbankan adalah yang tadinya tabungan aku sekian persen, aku turunin jadi sekian persennya lagi, misalkan 30%. Jadi kayak 15% buat ditabung, 15% ya untuk kebutuhannya si anak ini nih, kayak gitu. Jadi tetap tidak akan mengganggu pos-pos yang lain gitu. Atau paling tidak kayak misalkan uang makan yang kayak gitu kan, yang biasa kita bisa beli kayak gitu, jadi akhirnya ya masak mau nggak mau yang kayak gitu. Jadi untuk biasanya makan siang di kantor ya mau nggak mau, jadi kita bawa makan siang biar nggak jajan yang kayak gitu sih. Jadi kan sebenarnya itu bisa diakalin gitu ya, tapi kamu harus kayak effortnya lebih kayak belajar masak gitu. Emang sebelum menikah nggak bisa masak? Oh, sebenarnya bisa ya kalau sekedar masak mie, masak air ya bisa. Iya. Tapi karena kebutuhan mendesak, jadi bisa masak semuanya tiba-tiba, kan gitu. Ya biasanya yang kepepet itu kita bisa aja. Iya, emang ilmu kepepet tuh emang kadang-kadang penting gitu dalam kehidupan gitu kan. Terus dalam perencanaan keuangan itu kan banyak hal yang harus kita pikirkan ya, dari mulai kelahiran, nanti susu bayinya gimana, popoknya, bajunya, nanti juga dia sekolahnya kayak gimana. Nah, Sri udah bikin plan nggak untuk itu? Misalkan nanti untuk sekolahnya itu mau di mana, uangnya berapa kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau plan untuk dia nanti sekolahnya di mana segala macamnya itu belum ya, karena kan anak aku ini masih setahun, sedangkan sekolahnya kan masih 3 tahun lagi. Cuma aku risetnya dari kayak ke kakak ipar, saudara-saudara, aku tanyain yang sudah bersekolah anaknya berapa sih biaya sekolah tuh sekarang ini. Jadi kan ya kita bisa hitung lah, misalnya 2 kali lipatnya nih nanti pas si anak aku sekolah nih harganya. Jadi ya ketahuan lah, bisa kita perkiraan dari situnya aja. Cuma mau sekolahnya di mana sih belum. Tapi yang aku tanyakan adalah berapa sih biaya sekolah anak sekarang tuh gitu. Karena kan nanti ada inflasi apa segala macam gitu. Kalau Jadi ketika tahu berapa ada angkanya itu kamu cukup takjub nggak? Atau wow sih. Oh gitu ya. Wow gitu. Oh mahal juga ya gitu langsung. Memang pendidikan makin lama makin mahal itu. Betul, apalagi kalau yang mau bagus gitu kan sekolahnya. Ya. Saya nggak tahu sih, jadi nggak bisa jawab gitu. Mungkin makanya punya anak. Iya, alhamdulillah nikah dulu ya. Terus misalkan untuk pendidikan anak nih ya, kamu tuh udah punya kayak tabungan sendiri atau kamu ada kayak program yang kamu ikutin kayak tabungan pendidikan atau ada kayak asuransi pendidikan atau kayak gimana? Atau kamu belum sampai ke situ? Kalau tabungan tuh sudah ada, cuma belum ada tuh asuransi gitu, masih nyari-nyari sih, jadi belum dapat. Cuma kalau tabungan udah ada, aku memang sudah membuka tabungan atas nama anak aku sendiri gitu. Jadi setiap itu yang bisa ngambil anak kamu kan? nanti saat dia sudah berumur 18 tahun. Okay. Saat ini aku yang pegang nih tabungannya gitu. Bisa digunakan kalau kepepet. Ya tadi emang namanya kepepet bukan faktor yang bisa membuat kita berbuat sesuatu gitu kan. Ya, harus diketahui itu. Ya, jadi setiap bulannya itu aku sisihkan nih berapa persennya gitu. Dan aku juga sudah nyari-nyari kayak searching di Google gimana sih cara ngitung untuk misalkan ini buat tabungan anak gitu sampai kuliah. Jadi berapa sih misalkan biaya kuliah segini, sekolah segini. Jadi itu dihitung semuanya, dibagi beberapa. Nah, ketahuan nih berapa sih seharusnya yang ditabung gitu. Jadi dari situlah aku menyisihkan uang dari penghasilan aku dan suami untuk tabungannya anak ini gitu. Dan aku sudah merencanakan bahwa jadi kayak sudah ada tabungan memang, tapi nanti dari tabungan ini aku akan beli
emas, logam mulia. Kan itu kan dia akan terus bertambah nilainya kan daripada cuma diem aja nih di tabungan. Gitu. Jadi aku kasih investnya ke logam mulia saat Udah ini. berapa gitu. kilo sekarang itu yang diinvest? Oh. Lu kan waktu itu ada pengusaha yang membeli berapa ton emas antam kan di Surabaya gitu. Jadi mungkin kita udah berapa Ya. kilo gitu kan. Insya Allah 1 gram. Jangan dibuka Ya ada lah. angkanya. Ada ya. Udah sih gitu. Tapi selain invest ke emas ada investasi lain nggak? Saat ini sih masih di situ aja sih. Kayak gitu. Paling juga Kenapa? Karena kepepet budgetnya. karena masih mepet bener, budgetnya masih Iya. mepet gitu. Iya bener kayak gitu. Jadi selain di tabungan juga ke emas juga gitu. Ke emas ya, bukan mas-mas kan? Bahaya kalau mas-mas itu. Mas Luf. Jangan hutang ke aku. Saya juga butuh uang. Oke, terus selain pendidikan nih, kira-kira aspek keuangan apa lagi yang kamu siapkan buat masa depan anak kamu ini? Ngomong sama anaknya Sri ini mirip Sri banget ya, cuma versi cowok. Iya. Dan lebih ganteng ya. Mbak itu ini. Enggak ya. Jangan ditonton deh, jangan ditonton. Iya dong, kalau misalkan Mamanya lagi cari uang. kalau mirip orang lain jadi pertanyaan Iya. dong. Ya, jadi selain pendidikan ya nanti selama apa sih namanya? Ada kayak asuransi, dana darurat, lalu mungkin ada investasi. Nah, itu tuh selain Oh iya, pasti gitu. Jadi kan memang selain pendidikan untuk anak ya untuk save kami nih sebagai orang tua kayak misalkan nyiapin asuransi jiwa gitu. Amit-amit terjadi sesuatu, setidaknya si anak ini masih punya nih penghasilan. Jadi maksudnya gitu. asuransi jiwa Dan- untuk orang tuanya gitu. Enggak, iya asuransi jiwa kan aku, cuma untuk si anak nih. Jadi Oh, kalau si yang akan berpenghasilan ini kenapa-napa, which is orang tuanya, kan anaknya tetap ada duit gitu. Selama dia tidak bisa mencari pekerjaan, belum bisa gitu. Terus habis itu ini juga, kok jadi sedih ya? Kenapa jadi ya kan kita ngasih tahu Iya. gitu loh, Tapi plannya gitu. memang loh. itu kan harus sesuatu yang dipikiran. kalau nonton tuh gak sih si Sabtu bersama Bapak itu kan? Aduh, enggak. Oh enggak. Mungkin kita harus bikin film Minggu bersama Ibu baru ditonton gitu kan. Kalau di film ini kan novel ya. Novel aku pernah baca karena pengarangnya juga pengarang novelnya tuh sama kayak yang ngarang Jomblo. Novelnya Jomblo kan lucu kan. Nah, di Sabtu bersama Bapak itu di film ini tuh diceritain gimana ketika bapaknya tiba-tiba meninggal gitu. Sehingga mamanya harus cari uang gitu kan. Sedangkan kan di kehidupan nyata belum tentu tuh setiap mama tuh punya skill to looking for money gitu, to earn money gitu kan. Betul. Ini emang benar juga. Jadi kalau kita punya asuransi jiwa, ya kita nggak ada yang bikin kayak gitu Iya, kan. Cuma kan betul. we have to Iya. prepare for the worst gitu Iya kan. bener, kan kita nggak selamanya enak kan, hidup pasti kan ada Betul. di atas dan di bawah gitu, amit-amit nggak. Kan iya amit-amit jangan masih muda kan kita ya, iya masih muda. Karena itu loh, kalau kayak kita ke KPR ya, KPR kan kita punya kayak ada credit life insurance kan. Artinya kalau misalkan yang meminjam uang di KPR itu, yang jadi peminjamnya itu tiba-tiba meninggal sebelum rumahnya lunas, kan rumahnya bisa diwariskan pada anaknya, iya. dan itu udah dilunasi oleh insurance. Iya betul. Jadi memang mitigasi resiko tuh memang penting iya, gitu. emang Maksudnya harus ya dipikirkan gitu. Jadi, bukannya kita mikir kalau kita akan pergi gitu. Iya, Tapi semua orang akan pergi. Iya Yeah. betul. Hai. Aduh. Jadi Jadi ya quote of the day itu. Jadi selain ya dana pendidikan, aku juga ada asuransi kayak asuransi jiwa. Kalau misalkan si yang berpenghasilan ini kenapa-napa, anak tetap terjamin hidupnya. Terus habis itu dana darurat, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kayak pandemi kemarin tiba-tiba nggak ada pekerjaan gitu selama beberapa bulan, kan setidaknya masih ada gitu kita pegangan sampai kita bisa dapat kerjaan lagi gitu. Jadi sih ya banyak lah hal-hal yang udah dipikirkan gitu selain si tabungan pendidikan itu gitu. Jadi memang yang namanya financial plan itu tuh penting banget sih dalam kehidupan rumah tangga itu. Gak hanya rumah tangga ya, yang masih single pun bisa. Saya punya rumah nggak ada tangganya. Kalau ada rumah ada tangganya sih. Sorry. Ada tangga, rumahku ada tangganya ya. Oke. Terus kan selain asuransi yang kamu wariskan pada anak ya, itu gimana sih cara kamu untuk ngajarin anak kamu gitu tentang financial kayak gini? Kan nggak semua orang tuh tahu gitu pentingnya
dana darurat, asuransi, perencanaan keuangan. Makanya kan kita punya namanya sandwich generation kan. Iya, Yang betul. notabene katanya generasi terkuat di antara generasi yang lain. Jadi gimana sih cara ngajarin anak kamu nanti soal hal ini tuh? Oke, untuk informasi aja anak aku tuh umurnya baru setahun. Tapi aku rencananya memang, kan informasi ini sudah berkembang banget kayak information is in your hand sekarang kan. Jadi kayak ya udah mulai sekarang kayak nanti dia sudah mengerti tentang uang. Mungkin aku kayak misalkan dia sudah mengerti tentang uang di waktu SD, jadi kayak ngasih tahu, nak kalau misalkan kamu mau beli sesuatu, yuk kumpulin duit gitu, kumpulin dari uang jajan kamu apa segala. Jadi kan dia ngerti arti menabung di situ. Oh gue pengen sesuatu nih, gue harus nabung dulu nih untuk mendapatkan itu, yang kayak gitu. Mungkin kalau sudah besar dikit, aku akan rencananya akan ngajarin anak aku yang, nah nanti kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depan. Jadi harus nih ada pegangan segala macem. Gak hanya di sini loh, kita harus bagi ke beberapa tempat yang kayak gitu-gitu sih paling nanti rencananya. Tadi waktu di brief padahal ngomongnya kalau cari uang tuh susah. Memang cari uang itu susah ya teman-teman semuanya. Jadi biar tahu ya, mamanya cari uang susah nih. Di sini nih cari uang nih. Oke, tadi diskusi kita sama Sri ya. Jadi menambah insight baru buat teman-teman yang mau punya anak atau merencanakan punya anak atau tiba-tiba merencanakan tidak punya anak tapi punya anak. Nah, itu penting kayaknya. Nanti cukup untuk episode kali ini. Nanti teman-teman bisa komen di situs komen kita di episode ini untuk diskusi lebih lanjut soal atau nanya lagi kok apa sih yang penting kasih tahu soal anak soal keuangan karena kita tahu bahwa cari uang tuh susah. Oke, dan di sini masih banyak ruang kosong. Ini memang kita sediakan untuk sponsor. Nanti sponsor bisa masuk ke cashnya masing-masing. Itu aja. Jangan lupa untuk follow IG kita di @sunday.indonesia. Jangan juga lupa untuk klik dan subscribe di akun kita ini. Ini tadi Anda ada tulisannya kan? Ya ada di sini. So kita akan ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan soal hal-hal soal finansial, soal gaya hidup, dan soal asuransi dan insurtech ke depannya. Oke, sampai jumpa di TJS berikutnya. Dadah! Thank God it's Sunday.